Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 5 yang akan memoderator kelompok 5. Judul yang kami angkat dari kelompok 5 sendiri yaitu analisis kebutuhan pengguna terhadap sistem logistik kita dengan Kano model. Oke, kelompok 5 sendiri terdiri dari Ilham Jawad, Bang Baginda Muhammad Rizal, Bang Muhammad Ihsan Hizbullah, Bang Nadir Rafi Buddha, dan saya sendiri, Rafi Aulia. Oke, lantas Bang, Kano model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk klasifikasi dan produk dalam 3 kategori, performance, dan excitement. Melalui pendekatan ini, produsen dapat memahami bagaimana setiap fitur mempengaruhi prestasi dan kepuasan pengguna. Kemudian, mengapresiasi kompleks yang kita ini kita memiliki di tentang fitur-fitur tersendiri. Oleh kami kebutuhan pengguna dalam pengenalan supaya untuk pengembangan produk yang dapat pada menjadi perlu dilakukan. Kemudian, adapun isi pada kali ini adalah pembahasan mengenai model tersendiri. Lalu terdapat kuesioner atau yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendapat serta hasil dan juga analisis yang dilakukan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan yang dilakukan oleh rekan saya. Padanya waktu dan tempat dikontrol. Ya, selanjutnya adalah saya menjelaskan apa itu Kano model. Kano model adalah pemodelan yang dikembangkan oleh Profesor Noriaki Kano di Tokyo University of Science. Model Kano merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan berdasarkan tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Dalam modelnya, Kano membedakan 3 tipe produk yang diinginkan yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu must be requirements atau atribut dasar. Jika kategori ini tidak dipenuhi, maka konsumen akan ekstrim tidak puas. Diagram hubungan antara kepuasan konsumen dan produk berdasarkan mereka dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya berpijak pada fungsionalitas sistem, analisis terhadap kebutuhan pengguna menggunakan metode Kano pun dilakukan. Evaluasi kepuasan pengguna menggunakan metode Kano dibagi atas 4 bagian, yaitu identifikasi kebutuhan fitur untuk pengguna, pembuatan dan penyebaran kuesioner Kano, analisis hasil kuesioner, dan melakukan tindakan berdasarkan hasil kuesioner. Next. Kuesioner. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa teknik elektro 2020 Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jumlah responden sebanyak 60 responden. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan instrumen kuesioner. Penentuan mekanisme penelitian dalam kuesioner Kano terdiri dari pertanyaan fungsional dan disfungsional mengenai fitur-fitur mobil listrik yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna. Dari pertanyaan itu ada pertanyaan fungsional. Nah, pertanyaan fungsionalnya ada 1. Bagaimana menurut Anda jika mobil listrik memiliki sel surya sebagai pengisi daya? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda jika mobil listrik memiliki navigasi berupa GPS? Pertanyaan 3, bagaimana menurut Anda jika mobil listrik memiliki sensor jarak untuk membantu Anda memarkirkan mobil? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda jika mobil listrik bisa dimonitori dayanya secara jarak jauh melalui aplikasi? Next. Next. Selanjutnya akan ke teman saya. Oke, selanjutnya adalah hasil yang telah kami dapatkan. Pertama, rekapitulasi dari jawaban responden. Dari keempat fitur yang sudah kami tanyakan kepada pengisi kuesioner atau sampel, di sini dapat diketahui bahwa keempat fitur itu masuk ke dalam kategori indifferent.
dengan karena memiliki perolehan poin tertinggi dari total 60 responden. Kemudian angka-angka ini dibuat dalam persentase sehingga didapatkan bahwa sel surya indifferent memperoleh 57%, GPS 55%, sensor jarak 45%, dan monitoring sebanyak 42%. Kemudian setelah mendapatkan kategori-kategori dari pertanyaan responden, kemudian dapat dianalisis kepuasan dan ketidakpuasan. Untuk kepuasan sendiri menggunakan rumus jumlah A ditambah jumlah O dibagi jumlah A ditambah jumlah O ditambah jumlah M dan ditambah jumlah I. Kemudian untuk ketidakpuasan hampir sama, tapi nilai O ditambah nilai M per A ditambah O ditambah M ditambah I dikali -1. Kemudian setelah dihitung kepuasan dari pengisi kuesioner terhadap fitur-fitur yang ditawarkan, yang pertama sel surya sebanyak 97%, GPS 97%, sensor jarak 99%, dan monitoring sebanyak 69%. Dengan ketidakpuasan sel surya 2%, GPS 2%, sensor jarak 5%, dan monitoring 3%. Dari hasil yang telah didapatkan dari nilai-nilai kepuasan dan ketidakpuasan ini dapat dilakukan pemetaan karena model seperti yang ada pada gambar di kanan bawah ini. Jadi keempat fitur masuk ke dalam bagian atraktif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kerangka model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menghasilkan fitur-fitur produk di dalam 3 kategori utama, yaitu basic, performance, dan entertainment. Melalui pendekatan ini, produsen dapat memahami bagaimana setiap fitur mempengaruhi persepsi dan kepuasan pengguna. Fitur-fitur yang diharapkan oleh konsumen dan dianggap sebagai persyaratan. Fitur kinerja adalah fitur-fitur yang mempengaruhi kepuasan secara langsung. Sementara fitur kejutan adalah fitur-fitur yang dapat memberikan nilai tambah dan menghasilkan tata duga. Pertanyaan fungsionalitas kuesioner tersebut adalah mengenai sel surya sebagai charger, navigasi GPS, sensor jarak untuk parkir, dan monitoring daya jarak jauh melalui aplikasi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.